Sebuah perkawinan, anak atau keturunan adalah hal yang sangat didambakan pasangan suami istri. Jika dalam 1 tahun, 5 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun pasangan suami istri belum mendapatkan keturunan atau anak, mereka mulai dihinggapi rasa cemas. Berbagai cara dilakukan pasangan suami istri, mulai dari pengobatan secara medis sampai pengobatan alternatif untuk mendapatkan anak atau keturunan. Namun, yang ditunggu tak kunjung hadir. Bagi pasangan suami istri yang sangat mendambakan anak atau keturunan, kini tak perlu cemas atau khawatir lagi. Telah hadir Klinik Aquatreat Terapi Indonesia. Klinik Aquatreat Terapi Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang sangat mendambakan keturunan atau anak. Silakan suami istri untuk memeriksakan diri ke laboratorium untuk uji TORCH, toksoplasma, rubella, CMV, herpes. Besar kemungkinan pasangan suami istri ini mengidap penyakit TORCH, di mana TORCH dapat mengakibatkan hamil, gagal hamil, dan menyerang syaraf mata, syaraf otak, dan syaraf gerak. TORCH dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, bahkan bayi sekalipun. Penularan penyakit TORCH melalui hubungan intim, keringat, ASI, serta daging hewan potong yang terlalu matang saat dikonsumsi. Jika kedua orang tua, bapak, atau ibu yang mengidap penyakit TORCH, dipastikan anak atau keturunannya akan tertular. Bagi penderita penyakit TORCH, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes, tidak perlu cemas. TORCH dapat disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Semua kembali kita bersama dalam acara Etalase bersama saya Mugi Hartika, dan insya Allah 60 menit ke depan kita akan bersama-sama mengupas satu tema penyakit yang saat ini penyakit tersebut belum terlalu banyak efektif bisa disembuhkan. Apa itu pemirsa? Ya, tema kita kali ini adalah tentang TORCH yang bisa disembuhkan. Dan pemirsa sama-sama pasti sudah banyak sekali tahu dengan Klinik Aquatreat yang juga sudah terkenal banyak mengobati para pasien-pasiennya. Dan kita sangat bersyukur sekali pemirsa, kenapa? Karena sore hari ini pakar TOS langsung hadir bersama kita sebagai narasumber kita di sore hari ini. Siapakah beliau? Mari sama-sama kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Juanda. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. sore, ya. Pak, kita hari ini ngebahas lagi ya tentang TORCH yang bisa disembuhkan, dan ya, insya Allah nih masyarakat juga udah banyak kenal dengan Bapak ya, karena banyak sekali yang hadir, yang datang, yang berobat ke Klinik Aquatreat tersembuhkan dan tertolong. Terutama yang saya dengar banyak juga ini cucunya Bapak banyak banget di Indonesia ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah udah sekali. Ribuan banyak ya, alhamdulillah ya. Senang sekali ya Pak ya mendengar itu semua. Ya Pak, bisa share sedikit ke pemirsa Pak bagaimana tentang sejarah dari Klinik Aquatreat sehingga Bapak juga bisa begitu semangatnya menekuni dunia dari apalagi tentang TORCH tersebut. Pak. Betul ya. Jadi TORCH ini apabila kena pada kita memang sangat sulit sekali. Ini bisa saya rasakan tahun 90 sampai 95 ya. Ketika istri saya hamil, ya hamil pertama, ya awalnya kita tidak tahu apa-apa, hamil ya, nikah, hamil, berjalan dengan baik ya, 2 bulan bagus, 3 bulan bagus, ternyata 7 bulan tidak ada gerakan, ya ternyata dia sudah meninggal ya. Nah ketika meninggal kita mencari kenapa ini meninggal ya. Nah maka setelah kita tahu dengan dokter, ternyata ini sudah meninggal. Dan kemudian setelah keluar kita tahu ternyata adanya TORCH rubella CMV ini ya. Kenalan dengan TORCH ini memang tidak langsung tahu ya. Setelah ada proses jadi kenapa meninggalnya, kemudian setelah meninggal kita langsung dikeluarkan. Nah, setelah 2 bulan bersalin ya baru kita mencari-cari, masuklah salah satu dokter, saya tinggal di Bogor ya. Kemudian kita memilih dokter ahli SPOG, kemudian lakukan uji lab, ternyata adanya TORCH. Nah, TORCH ini adalah toxo, rubella, CMV, dan herpes. Nah, ketika saya menyadari bahwa istri saya terinfeksi TORCH, maka kita melakukan pengobatan. Pertama kita pengobatan 9 bulan pertama.
Nah, terus dengan pengobatan medisnya ya 9 bulan suruh hamil, tapi ternyata 3 bulan gugur lagi ya, harus kuretase. Nah, kemudian tidak putus harapan, obatin lagi selama setahun, hamil lagi, gugur lagi 2 bulan. Ya. Nah, setelah di Bogor dengan 3 dokter waktu itu, maka saya dirujuk ke Jakarta ke sini ya. Nah, di Jakarta rumah sakit besar sini dengan seorang profesor sini. Lebih jauh lagi saya ambil darah, isi darah ternyata isi set torsnya sangat tinggi. Toksonya itu IgG lebih dari 3.200, IgM negatif. CMV-nya 1.600, IgM negatif, rubella herpes kecil. Nah, maka pernah isi saya diobatin 8 jenis obat yang harus diminum tiap 5 jam sekali. Pokoknya kita ikutin aja. Kemudian pengobatan terus dengan disiplinnya, setiap 2 bulan ambil darah ya. Ketika ambil darah 2 bulan setelah pengobatan, ambil darah hasilnya tidak turun sedikit pun ya, tidak turun dari lebih dari 3.200 tetap toksonya tadi lebih dari 3.200, saya 1.600 masih tetap obatin lagi 2 bulan lagi. Kemudian hasilnya masih juga ternyata selama 1 tahun setengah tidak ada penurunan sedikit pun. Nah, maka saya pun karena udah begitu lama pengobatan, saya bertanya apa penyebabnya, kenapa bahwa virus dan parasit ini masih dalam tubuh istri saya, masih dalam darah saya, istri saya. Nah, maka disitulah dokter mengatakan bahwa Pak Juanda, bahwa TORS ini saya udah maksimal ngobat istrinya, terus terang bahwa tokso rubella herpes sampai saat ini belum ada obatnya ya. Itulah mungkin kenapa Bapak Ibu yang sekarang terus pengobatan TORS nggak sembuh, mungkin jawabannya itu bahwa TORS, tokso rubella herpes memang belum ada obat yang efektif untuk membunuh virus tersebut ya. Alhamdulillah kan berkat ramuan dari Pak Juanda ini banyak yang tertolong ya. Dan pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin berkonsultasi bersama Bapak Juanda tentunya tentang TORS ya, silakan bisa telepon di line interaktif kita di 021 574 1501 dan di 021 574 1435. Insya Allah solusi bisa diberikan dari Pak Juanda ya Pak Juanda ya. Karena masalah TORS ini juga kadang-kadang banyak juga orang yang belum begitu paham ya Pak. Nah, terkadang untuk orang awam ya, mereka nggak sadar Pak kalau mereka itu ternyata terkena TORS. Nah, gejala awal ya bagi kita supaya kita juga waspada ya Pak Juanda. Itu seperti apa Pak kalau kita terkena TORS? Mungkin di masyarakat awam ya bahwa tokso itu yang disebut dengan virus kucing. Nah, ya. ini dia. Ini virus kucing. Nah, padahal sebenarnya itu salah kaprah. Toksoplasmosis, virus kucing ditujukan kepada toksoplasmosis, itu salah kaprah bahwa toksoplasmosis bukan virus, dia parasit protozoa ya. Tetapi memang berdasarkan penelitian mungkin karena tokso ini ditemukan lebih dari 70% terdapat pada kucing. Mungkin untuk memudahkan kepada masyarakat itu virus kucing, padahal bukan virus. Nah, tokso ini ditularkan oleh binatang, ya binatang baik sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, atau kucing, anjing dan sebagainya. Itu binatang ternak dan binatang kesayangan. Nah, setelah tadi lakukan penelitian seorang ahli bahwa ditemukan 70% terdapat pada kucing. Nah, dalam kucing ini hidup dalam tubuhnya, terutama dalam berkembang dalam ususnya, maka dia tuh menetas. Ketika yang si kucing buang kotoran, yang belum menetas akan terbawa sama kotorannya. Bahkan menurut teori itu lebih dari 1 kali buang kotoran lebih dari 10 juta oosit atau telur ya. Yang dalam waktu 2 minggu berturut-turut setiap hari, bayangkan kalau sehari 10 juta berarti seminggu 14 hari 140 juta ya ada dalam lingkungan kita. Ditiup angin sedikit pun dia akan berterbangan, akhirnya nempel pada makanan, pada minuman dan sebagainya, termakan sama kita, akan masuk dalam tubuh dan berkembang biak dalam tubuh kita. Maka ketika ibu kena toksoplasma ini, maka ketika ibu hamil ada flek, akhirnya gugur sebulan, gugur 2 bulan, tidak berkembang, hamil anggur, hamil luar kandungan atau lahir cacat ya. Kita bisa melihat kecacatan ini ada yang besar kepalanya namanya hidrosepalus, ada yang namanya mikrosepalus pengesing kepala, adanya ompalokel ususnya terburai ya. Ada juga yang tidak punya tulang tengkorak, ada juga yang organ tubuhnya tidak normal lah, cacat ya, kemudian jari-jari ada 3, ada 7, ada bahkan 11 dan seperti itu ya. Pokoknya ini sangat menakutkan sekali ya. Saya melaksanakan 5 tahun luar biasa ini. Nah, ternyata bahwa ketika untuk mengetahui adanya TORS ini mutlak dan uji lab, tanpa uji lab tidak bisa diketahui ya. Nah, ketika mungkin ibu sekarang lagi pengobatan TORS kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah itu udah saya alami itu. Nah, alhamdulillah dengan kejadian seperti tahun 90 sampai 95 Allah memberikan pengetahuan pada saya dan saya terapkan pada istri saya, kemudian saya penelitian selama
tahun 96 sampai 99, dan ini untuk kita, untuk penderita TORS ini nggak masalah lagi ya, karena Allah membuktikan kekuasaannya. Saya udah punya anak 3, kemudian saya punya cucu yang banyak ribuan ya. Banget ya, Pak. Artinya pasien itu ketika hamil lapor, lahir lapor, memang sangat terdata sekali ya. Kemudian ketika lahir saya canangkan cucu saya. Nah, cucu ini yang udah tersebar di kota dan provinsi, kabupaten ya, itu tersebar di Indonesia. Jadi udah banyak sekali karena kita punya 27 cabang di Indonesia ya. Jadi menemukan akuaterapi mudah di Indonesia. Jadi karena setiap provinsi hampir rata-rata ada begitu. Iya, luar biasa dan alhamdulillah sekali hasilnya ya Pak. Dan ternyata dari masalah yang pribadi Bapak dulu juga terhadap ibu ya Pak ya, terus sehingga membuat kita juga semangat ya Pak ya untuk melakukan pengobatan tersebut, dan alhamdulillah itu berhasil ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi bersama Bapak Juanda khusus tentang TORS yang bisa disembuhkan, bisa telepon kita di line interaktif kita di 0215741501 dan di 5741435 ya. Dan tadi Pak Juanda membahas tentang sulit hamil, gagal hamil ya. Itu seperti apa Pak proses sulit hamil, gagal hamil ini? Ya. Akibat TORS ini, ketika TORS ada 3 masalah. Ya. Bahwa TORS ini pertama dapat menyebabkan gagal hamil. Gagal hamil itu bisa hamil tapi tidak bisa mempertahankan kehamilan, itu ya. Kedua, bahwa TORS ini dapat menyebabkan sulit hamil. Nah, mungkin ibu-ibu yang sekarang mungkin udah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ya. Mungkin ibu tidak tahu apa-apa, ya tahunya mandul aja begitu. Nah, itu tidak demikian. Ada pengetahuan di sana. Allah memberikan pengetahuan ya. Nanti karena saya udah banyak nangin kasus seperti ini, nah silakan aja uji TORS-nya. Nanti akan muncul beberapa TORS rubella semia. Kemudian bahwa TORS ini dapat menyerang saraf otak, mata, dan gerak. Coba perhatikan, ibu sekarang yang lagi gugur, pernah gugur ya, pernah lahir cacat atau sulit hamil, maka ibu akan sering sakit kepala, maka akan sering migrain, sering vertigo, sering radang tenggorokan, sering flu berkepanjangan, otot sakit ya, pada mata dan pada pencernaan ya. Iya. Oke, mungkin ada telepon ya. yang masuk ya Pak, jadi kita angkat ya. Ya, Etalase, selamat sore. Halo. Iya, halo. Ya Ibu, selamat sore Ibu di Etalase TVRI. Dengan siapa di mana Bu? Dari Bu Mai di Bogor. Ibu Mai di Bogor. Iya Ibu Mai, silakan Bu. Ini gini, anak saya, apakah pengobatan ini bisa untuk anak autis tidak? Untuk anak autis ya Bu Mai ya? Iya. Iya, Ibu langsung Di Bogor di mana Bu? Bu Mai Bogor di mana? Cilendek. Cilendek. Iya. Berarti nggak jauh ya Pak? Nggak jauh, dari masih. rumah Bapak ya? Iya. Bu langsung dijawab Pak Juanda ya Bu ya? Ya. Oke. Ya, jadi saya keterangkan Bu Mai ya, bahwa tadi toxorubella itu TORS, toxorubella semia dan herpes dapat menyebabkan gagal hamil. Gagal hamil itu kemudian lahir cacat. Ada 2, ada cacat fisik, non fisik Bu Mai ya. Cacat fisik ketika lahir, ibu akan kaget, kok anak saya seperti ini? Ada yang besar kepalanya, pengisian kepala, usus terburai, dan minimal bibir sumbing. Yang kedua, pas lahir sehat, anak Bu Mai pun sehat, tidak masalah ya, tidak masalah. Tetapi ada juga ketika dia lahir sehat, rupanya ketika itu akan gembira sesaat lah ya. Harusnya anak kita udah tengkurap, kok belum bisa tengkurap, belum bisa berbaring, tidak bisa menyangga kepala, lemas, matanya tidak lihat dan sebagainya. Kemudian ada juga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok anak saya lari sana, lari sini, tidak konsentrasi. Kalau menatap mata tidak pasti dia menghindar gitu ya. Nah, itu autis. Autisme ya, hiperaktif tadi. Kemudian Down syndrome ya, muka idiot tadi, minimal dia nyerang pada mata. Nah, autisme ini dulu pun saya tidak tahu Bu Mai, sama sekali tidak tahu. Tapi tahun 2000 ketika saya di Yogyakarta ada 120 orang, ada satu anak itu umur 3,5 tahun, namanya Nur Amalia. Ini kok aneh sekali, kenapa anak lari sana, lari sini, ada piring pun diinjak, ngomong pun tidak bisa, dipangku nggak mau. Saya bilang, ini kenapa anak ini? Ini Pak Juanda, anak saya autisme. Loh, kenapa datang sama saya? Anak saya penderita TORS. Saya lihat TORS-nya positif. Nah, karena TORS positif, karena penelitian saya sudah selesai tentang TORS, oke lah, boleh saya obatin. Nah, subhanallah itu ketika 1 bulan dari Wonosobo telepon, Pak Juanda, anak saya udah nggak hiperaktif lagi. 2 bulan anak saya udah mulai bicara ya. 6 bulan saya dari Jogja pulang ke Bogor lewat Temanggung, saya mampir Purwokerto, subhanallah komunikasi dengan saya. Dan dari 1 orang itu udah banyak sekali yang autis. Jadi Bu Mai di Cilendek ke warung jambu saja, saya di Indrapasta Bu Mai. Kebetulan hari Sabtu ini
Jadwal Bogor, hari Sabtu jadwal Bogor ya. Ada jadwal ya Pak ya hari Silahkan Sabtu ikut ini seminarnya. Jadi datang jam Ya. 8 sampai 10 pendaftaran, nanti ikut seminar Ya. tentang TORS ini ya. Iya, kebetulan pas Sabtu nanti ada praktek ya Bu Ya, Maya. Dan untuk pemirsa di rumah yang lain yang ingin tetap berkonsultasi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Etalase karena kami akan kembali lagi bersama Anda setelah yang satu ini. Sambut pilkada serentak, Mari jadikan maju dan berjaya. sukseskan pilkada Banten. Pilkada berintegritas untuk Banten yang berkualitas. Jujur dan adil, Gunakan hak pilih Anda. bebas rahasia. Rabu, 15 Februari 2017. Mari sukseskan Pilkada Banten 2017. Datang ke TPS, gunakan hak Mudah dan menentukan. Tidak ada alasan untuk tidak memilih. Suara kita menentukan masa depan Banten. Lihat, cermati, amati, dan kenali calon pemimpin kita. Datang ke TPS, coblos pilihanmu. Banten memilih. Halo Sobat Indonesia, bertemu lagi nih dengan saya Bahat. Sekarang Bahat sudah ada di depan Klenteng Bontek Dio.